Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai salah satu metode terbuka untuk mencari akar persamaan-persamaan non-linear, yaitu menggunakan metode Newton-Raphson. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu metode terbuka yang lainnya, yaitu metode secant. Nah, metode secant ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson. Nah, kalau kemarin di metode Newton-Raphson itu kita untuk menentukan akar itu kita menggunakan satu nilai taksiran awal. Nah, pada metode secant ini nanti kita akan menggunakan dua taksiran. Jadi kan kita akan menentukan dua nilai taksiran awal untuk menentukan akar ataupun mencari nilai hampiran akarnya. Nah, kalau kemarin di metode Newton-Raphson itu kita menggunakan turunan. Jadi kita harus mencari turunan daripada fungsi yang akan kita tentukan hampiran akarnya tersebut. Nah, tapi kalau di metode secant ini turunannya kita gantikan dengan bentuk yang lain. Jadi kita tidak menggunakan turunan. Kalau di metode secant ini turunannya kita gantikan dengan bentuk lain yang sesuai atau yang ekivalen. Nah, itu bedanya antara Newton-Raphson dengan metode secant. Jadi metode secant ini merupakan modifikasi ataupun pengembangan daripada metode Newton-Raphson yang kemarin, dikarenakan terkadang untuk menentukan turunan suatu fungsi itu tidak selalu mudah, ataupun kadang-kadang juga suatu fungsi apalagi yang kompleks itu mungkin saja tidak mempunyai turunan. Nah, karena itu kemudian metode Newton-Raphson tadi dimodifikasi, yaitu dengan cara menggantikan turunannya menggunakan bentuk lain yang ekivalen. Nah, nanti kita akan lihat secara geometri itu seperti apa untuk menentukan rumus ataupun formula daripada metode secant ini. Baik, nah ini kita punya grafik. Nanti kita jadi prinsip utama dari metode secant yang seperti tadi, dia melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis secant. Nah, itu dengan menggunakan dua nilai taksiran ini, nilai taksiran awal. Nah, kemudian untuk menentukan nilai taksiran akar selanjutnya itu adalah titik potong antara garis secant dengan sumbu E. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, nanti kita akan menentukan dua titik awal ini, yaitu titik x-1 dengan x-1 dengan titik xk-nya. Nah, pemilihan nilai taksiran awal ini itu tidak harus mengapit akar seperti pada metode tertutup yang sebelumnya kita temukan di metode biseksi, kemudian di metode regula Falsi. Nah, jadi di sini kita tidak mempertimbangkan tanda atau nilai fungsinya itu dari masing-masing titik ini itu tandanya boleh sama. Nah, jadi tidak, karena di metode terbuka ini sudah dijamin nih akarnya, jadi kita tidak perlu menentukan intervalnya itu, dua titiknya itu yang mengapit akar. Jadi itu bedanya. Di metode terbuka itu ya kita tentukan nilai taksiran awalnya itu tidak harus mengapit akar. Jadi kita bisa lakukan pemilihan sembarang seperti ini. Nah, biasanya kita menentukan titiknya itu yang cukup dekat ya, yang cukup dekat. Nah, ini kalau ini kita lihat di grafik ini seperti ini. Nanti dari titik ini akan kita tentukan nilai fx-nya. Nah, ini kita tarik garis seperti ini yang memotong kurva fx yang warna kuning ini, xk-nya kemudian xk-1-nya juga sama seperti itu. Nah, nanti dari sini kita buat garis
garis sekan yang memotong sumbu X di X K plus 1. Nah, jadi seperti ini ya prinsipnya itu secara geometri. Nah, kemudian dari sini nanti kita akan menurunkan rumus sekannya itu, yaitu menggunakan kesamaan segitiga atau perbandingan segitiga yang sebangun. Nah, ini perbandingan segitiga. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, dengan pemilihan titik-titik awal, 2 titik awal, kemudian kita bentuk garis tadi, sekan ini yang memotong sumbu X. Nah, itu akan terbentuk seolah-olah di sini terdapat 2 buah segitiga. Ini segitiga yang besar, ini segitiga ABE. Kemudian satu lagi segitiga DEE. Ini yang kecil. Nah, dengan menggunakan prinsip sebangun, perbandingan segitiga yang sebangun, maka kita tentukan perbandingan antara 2 segitiga yang besar dengan yang kecil tadi. Kemudian dari sini kita tentukan nilai AB itu adalah fungsi f x yang x-nya kita gantikan dengan XK. Kemudian yang garis DC ini nilainya di sini adalah fx-nya, yaitu adalah f yang x-nya kita gantikan dengan XK minus 1. Nah, kemudian garis AE itu adalah XK dikurang XK plus 1 di sini. Plus 1. Kemudian garis DE itu adalah XK minus 1 dikurang XK plus 1. Nah, dari sini kemudian kita dapatkanlah rumus seperti ini. Inilah rumus untuk metode sekan tadi ya. Nah, ini rumusnya. Ini secara aljabar saja kita pindahkan untuk menentukan XK plus 1-nya. Secara aljabar kita pindahkan, kita kalikan silang, atau kita kalikan silang seperti ini bisa. Nah, kemudian secara aljabar kita dapatkanlah rumus seperti ini. Nah, itu ya. Baik, itu di rumusnya ini dari mana dapat rumus sekan ini? Ya dari sini ya. Dari sini kesamaan segitiga ini yang sebangun, perbandingan segitiga yang sebangun, dari sini kita dapatkan rumus. Atau bisa juga kita mensubstitusikan ya, sebenarnya dari rumus Newton-Raphson kemarin itu nilai f aksennya. Nah, ini nilai gradien itu adalah kemiringan garis f aksen, itu adalah turunan pertama dari fungsi yang akan kita tentukan. Nah, ini yang kita cari bentuk ekuivalennya itu. Ya. Jadi bagaimana kita menggantikan f aksen ini dengan nilai lain yang ekuivalen. Nah, kemudian itu kita substitusikan ke rumus metode Newton-Raphson yang kemarin. Nah, dari situ kemudian kita dapatkanlah rumus untuk metode sekan ini. Nanti kalian bisa coba-coba ya. Turunan suatu fungsi itu merupakan gradien dari kemiringan
Kemiringan dari sebuah fungsi itu adalah turunan pertamanya. Nah, gradien itu adalah delta y per delta x. Delta y per delta x. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang mana delta y-nya, kemudian yang mana delta x-nya. Kita gantikan, kemudian nanti kita substitusikan ke rumus Newton-Raphson yang kemarin. Nah, dari situ akan didapatkanlah rumus untuk formula untuk metode secant ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat iterasi pada metode secant. Nah, sebenarnya iterasi ataupun langkah-langkah nanti untuk menggunakan metode secant ini mirip sekali dengan metode Newton-Raphson yang kemarin. Cuman di sini nilai awalnya itu ada 2, 0 dengan x1. Ya. Jadi nanti kita akan menentukan, kita hitung nilai fx0-nya, kemudian nilai fx1-nya. Kemudian kita cek konvergensi fx0 dengan fx1-nya. Nah, kalau ternyata belum konvergen, kita akan lakukan iterasi. Jadi seperti biasa, karena ini sudah metode yang berikut, beberapa kali kita sudah menggunakan metode untuk menentukan akar ini. Ya, untuk langkah-langkah atau algoritmanya hampir sama, cuman bedanya nanti pada rumus yang digunakan. Lagi kalau metode secant ini dia mirip sekali dengan metode Newton-Raphson yang kemarin. Nah, cuman ketika nanti kita akan melakukan iterasi, kita menghitung nilai taksiran akar selanjutnya itu menggunakan rumus secant ini, rumus metode secant ini. Jadi kita gantikan kita tentukan nilai taksiran akar selanjutnya itu ya sesuai dengan rumus secant ini. Kita masukkan nilai-nilainya untuk menentukan x yang sekarang, itu yang akan kita cari. Kita menggunakan dua nilai taksiran yang sebelumnya, yaitu xk-nya dengan xk-1, atau bisa juga kita gantikan dengan x0 dengan x1. Jadi xk-1 itu x0, kemudian xk itu adalah x1-nya. Nah, sedangkan yang akan kita cari adalah xk+1, jadi x2-nya. Jadi pada metode secant ini ya, kita sudah dapat dua nilai awal yang tidak harus kita cari menggunakan rumus. Jadi nilai awal itu sudah dapat sebelumnya, itu tidak menggunakan rumus, kita tentukan. Nah, jadi kita dapat untuk langkahnya itu ya kita hanya menentukan nilai mulai dari x2-nya. Nah, itu untuk mencari nilai x2-nya yang menggunakan rumus ini. Jadi x0, x1 itu kita sudah dapat, nilainya sudah ada, kita cek konvergensinya. Nah, untuk menentukan nilai akar taksiran akar selanjutnya, yaitu baru kita cari, yaitu mencari nilai x2-nya dengan menggunakan dua nilai awal yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi setelah ditentukan nilai xk+1 atau x2-nya,
kita cek lagi konvergensi terhadap X toleransi kalau ada. Jadi ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita cek X toleransi, jadi iterasi maksimalnya itu sampai berapa bisanya, kita sesuaikan dengan X toleransi, atau kalau nilai X-nya itu sudah konstan ya. Itu nilai X-nya sudah konstan, kita juga bisa berhenti, atau pada saat nilai F X-nya itu sama dengan 0. Nah itu ya. Tapi ya tidak selalu biasanya kita menemukan kondisi yang seperti ini. Jadi kalau fx sama dengan 0 itu artinya ya akar yang sebenarnya itu akar sebenarnya yang mau kita tentukan itu adalah ya ketika nilai fx-nya sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode numerik ya kadang-kadang kita tidak sampai mendapatkan nilai seperti ini, karena kita itu adalah menentukan nilai hampiran, bukan nilai akar sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga bisa kita dapatkan nilai yang efeknya sama dengan 0 seperti ini. Oke, jadi seperti itu langkah-langkahnya mirip dengan metode Newton-Raphson yang kemarin ya. Cuman bedanya rumus yang kita pakai. Kemudian ya untuk selanjutnya kalau memang belum didapatkan nilai hampiran akarnya, berarti kita lakukan iterasi. Nah, kemudian kita cari X3-nya. Jadi kalau X3 ya sama, berarti kita menggunakan nilai X1 dengan X2. Sama di grafik juga seperti itu. Jadi X0-nya kita hilangkan, kita gantikan nanti X1 dengan X2 untuk menentukan X3-nya. Jadi nanti kalau di grafik ini kita gantikan, ini bisa hilangkan X-1-nya. Jadi ini X0-nya kita hilangkan, kita ganti dengan X1. Nah, kemudian dari dua titik ini kita tarik garis. Sama kita buat garis sekan lagi yang memotong ini kurang rapi ya. Nah, ini nanti dapatnya X3. Di X3. Nah, kita cari lagi nilainya, 3-nya berapa, kemudian ya menggunakan nilai X1 dengan X2. Nah, kalau ternyata belum, nanti X1-nya yang kita hilangkan. Nah, kita hilangkan X1, kita pakai nilai X3 dengan ini X1-nya yang kita hilangkan. Kita pakai nilai X2-nya dengan X3 nanti. Dari garis sama seterusnya seperti itu ya. Nah, sampai didapatkan nilai yang benar-benar dekat dengan akar. Iterasi sama seperti itu, kita tentukan 2, kemudian nanti X3 dan seterusnya sampai X ke N. Oke, kita lihat contoh di sini. Kita punya contoh. Tentukan salah satu akar persamaan nonlinier untuk fungsi f(x) kuadrat minima x plus 6. Nah, ini soalnya ini sama ya. Sama dengan yang kemarin, yang metode Newton-Raphson. Nah, jadi nanti kalaupun kalau di sini disuruh menentukan dengan metode secant, karena kita pembahasan metode secant. Nah, ya soalnya bisa saja sama seperti yang kemarin Newton-Raphson, tapi
metodenya berbeda. Jadi kalau nantinya ketemu dengan soal, ya bisa juga seperti itu, satu fungsi tapi disuruh kita menyelesaikan dengan berbagai metode-metode yang ada. Nah, ya. Di sini dengan metode secant, jika diketahui nilai awalnya itu x0-nya sama dengan 0, kemudian x1-nya sama dengan 2,5 serta ketelitian hingga 2 desimal. Jadi 2 angka di belakang koma. Ini kan yang sudah pengalaman ya. Beberapa kali menggunakan metode yang nanti disesuaikan dengan permintaan soalnya ini. Kalau dia mintanya 2 desimal, berarti kita cuma ambil 2 angka di belakang koma seperti ini ya. Oke, nah kemudian seperti biasa jawab dari nilai awal tadi yang ditentukan x0 dengan x1, kita cek konvergensi. Nah itu konvergensi, kita masukkan fx0-nya, substitusikan ke fungsi ini tadi untuk nilai x sama dengan 0, kita masukkan, dapatlah nilai fx0-nya itu 6. Kemudian untuk fx1-nya 2,5 kita masukkan ke fungsi ini, kemudian dapatlah nilainya minus 0,25. Jadi nilainya ini belum 0 ya, sehingga perlu dilakukan iterasi. Nah, iterasi kemudian ya karena belum ada nilai awal x0 ini, maka tadi sama dengan 6 ini nilai fungsinya. Nah ini selisihnya belum ada ya, belum bisa kita tentukan pada saat x0 karena baru satu nilai ya. Kemudian nilai fungsinya juga belum bisa kita tentukan. Jadi kalau kita buat tabel seperti ini ya nilainya masih kosong ya. Nah, ini kosong. Kemudian untuk nilai x1-nya sekarang kita substitusikan. Tadi sudah kita dapat nilainya minus 0,25. Nah ini bisa kita cari ya, selisihnya antara x1 dengan x0-nya itu adalah 2,5. Kemudian selisih antara fungsi x1 dengan x0 itu adalah minus 6,25. Oke, kemudian nilai akar selanjutnya itu bisa kita tentukan, yaitu x2-nya. Kita masukkan ke rumus nilai-nilai yang sudah kita dapat. Untuk x0, nilai x0 dan x1 yang sudah kita tentukan sebelumnya, kita substitusikan ke persamaan atau rumus secant tadi, maka didapatlah nilai x2-nya sama dengan 2,4. Kemudian kita cari nilai fungsi daripada x2 tadi. Nah, substitusikan ke fungsi tadi, dapatlah nilai minus 0,24. Kemudian cari selisihnya. Nah, ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Kalaupun nggak dibuat seperti ini nggak apa-apa ya. Jadi ini yang akan kita masukkan ke rumus. Nah, ini kan di rumusnya ada x1 min x0. Nah seperti ini kita cari x1 min x0-nya, ya langsung kita masukkan ke rumus ini. Kalaupun tidak dipisahkan seperti ini, bisa langsung kita masukkan ke rumus ini juga, nggak apa-apa ya. Ini untuk memudahkan ya kita pisahkan seperti ini. Nah nanti untuk nilai x2 sama kita untuk mencari nilai x3, nanti kita akan menggunakan nilai ini 2 minus x1-nya, kemudian nilai fx2 min fx1-nya.
Nah, jadi ini kalau di contoh ini kebetulan hanya sampai perhitungan X2 saja, karena Bapak anggap ya kalian sudah pengalaman di metode-metode yang sebelumnya. Nanti kalau mencari X3, ya udah tinggal kita masukkan aja ke rumus, masukkan ke rumus, tapi yang kita pakai adalah nilai ini ya. Nah, di X3 itu X1 min X0 nya kita gantikan dengan X2 minus X1. Kemudian nilai Fx0, Fx1 dikurang Fx0 nya kita ganti dengan nilai Fx2 min Fx1. Dan seterusnya kita cari. Nah, kalau kita lanjutkan ternyata dalam bentuk tabel ini, nah ini akan kita dapatkan nilai Fx0 sama dengan 0 itu tercapai, ini ada 0 kan, di sini ditutupin. Nah, itu pada iterasi ke-9. Jadi pada iterasi ke-9 itu kita bisa menghentikan proses iterasi karena di sini sudah didapatkan nilai Fx sama dengan 0. Nah, itu sehingga ditemukanlah salah satu akarnya itu adalah 2 ini. Oke ya. Nah, jadi ya sebenarnya mirip sih dengan metode Newton-Raphson, ya cuman di sini rumusnya itu kita menggunakan rumus secant, yaitu yang merupakan modifikasi dari rumus metode Newton-Raphson kemarin. Nah, itu karena ya itu perbedaannya yang antara Newton-Raphson dengan metode secant. Jadi kalau di metode Newton-Raphson kita hanya menentukan satu nilai taksiran awal. Nah, di metode secant ini kita menggunakan 2 nilai taksiran awal. Kemudian di metode secant ini kita tidak menggunakan turunan. Jadi kita tidak perlu menentukan turunan dari fungsi yang akan kita cari akarnya. Nah, itu karena alasannya adalah kadang pertama untuk fungsi-fungsi yang kompleks ataupun fungsi-fungsi yang memang kita modelkan atau formulanya itu kita turunkan memang dari kondisi pada dunia nyata, kadang-kadang turunannya itu akan sulit kita menentukannya. Artinya bahkan beberapa fungsi mungkin tidak ada turunannya. Nah, makanya kemudian metode Newton-Raphson kemarin dimodifikasi untuk yang turunannya itu digantikan dengan bentuk lain yang sesuai atau yang ekuivalen, atau yang bentuknya berbeda tetapi secara nilainya itu tetap sama. Jadi di metode secant ini kita tidak perlu atau menentukan turunan dari fungsinya. Kita cukup menggunakan rumus yang sudah modifikasi daripada metode Newton-Raphson kemarin. Oke. Seperti itu di metode secant. Perbedaannya dengan metode Newton-Raphson. Nah, sebenarnya untuk langkah menentukan akarnya itu hampir sama, cuman beda pada formula atau rumus untuk menentukan nilai taksiran akar yang selanjutnya. Nah, baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.